Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Miftah Febriansyah, guru produktif multimedia di SMKN 1 Sampang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Nah, sebelumnya pasti kita sering nonton Doraemon, Upin Ipin, itu semua animasi. Tapi ada bedanya, ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Namun, apakah kalian tahu pengertian animasi itu sendiri? Animasi berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang memiliki arti jiwa, hidup, dan semangat. Kalau sebelumnya animasi berasal dari kata anima, sekarang kita pahami pengertian animasi. Pengertian animasi menurut Ibis Fernandez adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Kumpulan objek yang telah disusun sedemikian rupa dan bergerak mengikuti alur yang sudah ditetapkan setiap hitungan waktu. Objek-objek tersebut bisa berupa hewan, manusia, bahkan gambar-gambar yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Kalau objek-objek tersebut berupa gambar, gambar sendiri bisa dibedakan menjadi 2, yaitu gambar vektor dan gambar bitmap. Apa sih gambar vektor dan gambar bitmap itu sendiri? Gambar vektor seperti ini. Dan gambar bitmap adalah seperti ini. Definisinya adalah gambar bitmap atau yang sering disebut raster adalah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik piksel yang berdiri sendiri, yang mempunyai warna sendiri. Sedangkan gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini membentuk sebuah objek atau gambar. Nah, di sini perbedaannya dari gambar vektor dan gambar bitmap. Gambar vektor tetap terlihat jelas ketika diperbesar karena tidak terdiri dari titik-titik. Sedangkan gambar bitmap akan terlihat bintik-bintik apabila gambar tersebut diperbesar. Yang kedua, ukuran file yang dihasilkan kecil. Sedangkan untuk gambar bitmap, ukuran file yang dihasilkan sangat besar. Nah, setelah kita memahami 2 jenis gambar, kembali lagi ke animasi. Jenis-jenis animasi dibedakan menjadi 2, animasi tradisional dan animasi komputer. Apa sih animasi tradisional itu? Dan apa sih animasi komputer itu? Animasi tradisional adalah animasi yang teknik pembuatannya dilakukan menggunakan seluloid atau kertas transparan. Sedangkan animasi komputer adalah animasi yang keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Mulai dari pembuatan karakter, penganimasian, bahkan sampai rendering. Berikut merupakan contoh-contoh animasi tradisional. Animasi komputer dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, animasi stop motion. Berikut merupakan contoh animasi stop motion. Sound the Ship dan yang lain-lain. Yang kedua, animasi 2 dimensi. Seperti apa animasi 2 dimensi? Apakah kalian pernah melihat kartun Doraemon, Kapten Tsubasa, Naruto? Nah, itu dia yang dinamakan animasi 2 dimensi. Yang ketiga, animasi 3 dimensi. Bagaimana sih animasi 3 dimensi itu? Apakah kalian pernah melihat Adit Sopo Jarwo, Upin Ipin, Car, Up, dan yang lain-lain? Kalau iya, itu dia contoh-contoh dari animasi 3 dimensi.
Kalau kita sudah tahu animasi stop motion seperti apa, animasi 2 dimensi seperti apa, dan animasi 3 dimensi seperti apa, sekarang saya akan menjelaskan teknik pembuatan animasi komputer. Ada 4 teknik yang digunakan untuk membuat animasi komputer. Yang pertama, teknik manual. Yang kedua, motion capture. Yang ketiga, dynamic simulation. Dan yang keempat, particle. Berikut merupakan contoh dan penjelasan dari tiap-tiap pembuatan animasi komputer. Teknik pembuatan animasi komputer. Yang pertama, manual. Berikut merupakan contohnya. Dan saya akan menjelaskan. Metode ini mengandalkan kemampuan animator secara penuh. Seluruh gerakan dibuat dengan insting dan skill animator. Biasanya digunakan untuk jenis animasi bergaya kartun. Seperti ini. Yang kedua, motion capture. Seperti apa sih motion capture itu? Metode animasi motion capture menggunakan bantuan gerak karakter aslinya dan dipindahkan gerakan tersebut dengan alat motion capture. Kemudian diaplikasikan ke objek digital. Nah, kalian bisa lihat seperti di yang ketiga, dynamic simulation. Metode ini menggunakan perhitungan secara fisika pada objek yang akan dianimasikan, lalu disimulasikan secara real time. Dan yang keempat adalah particle. Adalah sekumpulan objek yang dapat dianimasikan secara bersamaan membentuk sebuah pola, misalnya asap, daun, hujan, api, salju, dan yang lain-lain. Nah, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, kalian sudah mengerti dong pengertian animasi itu apa, objek-objek yang ada di animasi itu apa, entah baik vektor atau bitmap, perbedaan dari dua objek tersebut, jenis-jenis animasi, animasi tradisional itu seperti apa contohnya, animasi komputer itu seperti apa, bahkan sampai teknik pembuatan animasi komputer itu seperti apa. Kalian sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prinsip dasar pembuatan animasi. Pada tahun 1930, dua animator dari Walt Disney Studios, yaitu Frank Thomas dan Ollie Jones, memperkenalkan prinsip dasar animasi untuk pertama kalinya, yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The Illusion of Life. Dalam buku tersebut menyatakan bahwa gambar menjadi lebih unggul sebagai media penyampaian informasi karena memiliki makna yang lebih padat dibanding tulisan. Dari dua orang tersebut, apa sih prinsip dasar animasi itu? Prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa, sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Nah, prinsip-prinsip animasi dibagi menjadi 12. Yang pertama, solid drawing. Seperti apa sih solid drawing itu? Solid drawing adalah unsur utama yang harus dimiliki oleh seorang animator. Karena apa? Seorang animator harus memiliki kemampuan untuk menggambar agar gambar yang dihasilkan dalam animasi tersebut terlihat nyata. Yang kedua, timing and spacing. Membicarakan prinsip animasi atau membicarakan animasi terletak pada waktu atau timing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan dan kapan sebuah gerakan harus berhenti. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari berbagai macam jenis gerak.
Yang ketiga, squeeze and stretch. Apa sih squeeze and stretch itu? Squeeze and stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau elastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup pada animasi tersebut. Yang keempat, anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau ancang-ancang atau awal gerakan. Seorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Itu merupakan prinsip keempat dari 12 prinsip dasar animasi. Yang kelima, slow in dan slow out. Slow in ini berbeda dengan slow out. Slow in merupakan sebuah gerakan yang diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Kemudian slow out, sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Nah, itu dia. Lanjut. Yang keenam, arc. Arc ini adalah sebuah sistem gerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya, bergerak mengikuti pola atau yang disebut penulangan. Yang ketujuh, secondary action. Apa sih secondary action? Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Contohnya, nah, untuk gerakan utamanya adalah orang yang berjalan, sedangkan secondary actionnya adalah gerakan tangan seperti ini, atau orang yang sedang bersiul seperti itu. 8. Follow drag and overlapping action. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan bahasa Inggris saya, karena saya bukan guru bahasa Inggris. Follow drag adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Misalnya, setelah orang berlari seperti ini, maka rambutnya akan bergerak setelah berhenti berlari. Itu merupakan follow drag. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling silang mendahului pergerakan tangan, kaki saat berjalan seperti ini dari samping. Nah, ini dia. Saling silang. Ini adalah overlapping action. Good. 9. Strike ahead action and pose to pose. Strike ahead action and pose to pose merupakan salah satu cara pengerjaan sebuah animasi. Yang pertama adalah strike ahead, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu atau frame by frame dari awal sampai selesai. Teknik ini memiliki kelebihan, kualitas gambar yang dihasilkan lebih bagus karena dikerjakan sendiri satu per satu. Dan yang kedua adalah pose to pose. Pose to pose yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya gambar-gambar kuncinya atau keyframe tertentu saja. Selanjutnya diberikan gambar tambahan atau yang disebut in between. Nah, cara ini bisa digunakan untuk industri yang besar karena yang mengerjakan lebih banyak dan waktu yang digunakan akan lebih cepat. Ke-10 adalah staging. Nah, seperti saat saya direkam oleh kamera seperti ini ada teknik stagingnya. Maksudnya, apabila saya membelakangi kamera seperti ini, namanya blocking memang. Tapi kalau seperti ini, stagingnya bagus. Karena apa? Saya terlihat langsung oleh kamera. Atau apabila saya berhadap-hadapan dengan seseorang berbicara, nah maka badan saya harus lebih condong. Ini dimaksudkan agar dua-duanya terlihat mukanya yang ganteng pasti, cuy. Nah, yang ke-11
fail. Maaf lagi apabila saya sulit mengucapkan dalam bahasa Inggris karena saya bukan guru bahasa Inggris. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dari sebuah animasi. Contohnya, animasi itu pasti memiliki ciri. Contoh, animasi yang diciptakan oleh Jepang akan berbeda gayanya, stylenya dengan animasi yang diciptakan oleh Amerika. Salah satunya perusahaan Nickelodeon dengan Avatar Aang atau Avatar Korra dan Naruto Shippuden itu akan berbeda gayanya. Ciri-cirinya berbeda. Pasti kalian akan lebih mengenali, oh ini dari Amerika, oh ini dari Jepang. Begitu. Jadi semua animasi pasti memiliki ciri. Animasi Indonesia juga memiliki ciri tersendiri. Ke-12 atau yang terakhir, exaggeration adalah upaya mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Nah, contohnya pasti kalian pernah melihat kartun Tom and Jerry. Saat kucing tersebut melihat anjing, matanya akan keluar. Nah, itu adalah contoh dari exaggeration. Nah, sudah selesai semua yang saya jelaskan. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari mata pelajaran animasi 2 dan 3 dimensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.